Auto Lovers, bersama saya, Jonathan Jason. Anda menyaksikan berita otomotif terbaru hanya di Auto TV. Menginjak awal tahun 2021, berbagai produsen mobil di seluruh dunia seperti pantang mundur untuk terus menciptakan produk-produk terbaru dengan teknologi tercanggih dan berusaha menyesuaikan dengan masyarakat modern. Paling tidak, ada 3 mobil terbaru yang sudah muncul di berbagai belahan dunia dan siap untuk segera dipasarkan di Indonesia. The power of dreams. Honda City Hatchback RS. Elevate your move. Sinyal kehadiran Honda City Hatchback di Indonesia kian positif. Hal ini terungkap saat City Hatchback disebut berdesain sporty sesuai dengan karakter Honda. Honda City Hatchback digadang-gadang akan menjadi pengganti Honda Jazz di beberapa negara, tanpa terkecuali Indonesia. Rumor tersebut muncul sejak Honda Jazz model terbaru yang dikenalkan pada ajang Tokyo Motor Show 2019 memiliki tampilan berbeda dari generasi sebelumnya. Honda Jazz model terbaru hadir dengan tampilan futuristik ala mobil-mobil masa depan. Honda Jazz terbaru juga disebut hanya meluncurkan untuk pasar Jepang saja. Hal itu pun menunjukkan spekulasi di Indonesia. PT Honda Prospect Motor sempat menyebut bahwa Jazz model baru seolah kehilangan karakter sporty dari DNA-nya. Dikutip dari website cintamobil.com, Business Innovation dan Sales sekaligus Marketing Direktur PT Honda Prospect Motor, Bapak Yusak Billy, menegaskan saat melihat market hatchback di Indonesia, City Hatchback dirasa sesuai dengan DNA Honda yang sangat digemari oleh konsumen Indonesia. Secara desain, City Hatchback ini sesuai dengan karakter Honda, dan desain eksterior dari Honda City Hatchback ini sangat sesuai dengan nafas sporty Honda. Secara dimensi, memang City Hatchback ini lebih pendek 159 mm dibandingkan dengan City model sedan untuk trims RS dan 285 mm untuk tipe S Plus dan SV. Namun, ia tetap mempertahankan wheelbase yang sama panjangnya dengan versi sedan. Honda City Hatchback di Thailand menggendong mesin 3 silinder 1000 cc dengan teknologi katup variabel iVTEC. Mesin ini punya katup ganda di masing-masing silindernya dan memiliki kode produksi mesin P10A2. Mesin dengan jumlah silinder ganjil ini juga pakai turbocharger lansiran BorgWarner buatan Amerika. Di atas kertas, tenaganya dapat menghasilkan hingga 122 horsepower pada 5.500 rpm dan torsi 173 Nm pada rentang 2.000 hingga 4.500 rpm. Tren kendaraan listrik disambut pabrikan otomotif Indonesia dengan menghadirkan model-model andalannya. Memang belum banyak, apalagi untuk memboyong mobil listrik murni. Raksasa otomotif asal Jepang, Toyota misalnya, yang masih enggan memberikan harga terjangkau pada mobil listrik. Toyota memilih mengenalkan mobil listrik dengan bandrol harga miliaran lewat Lexus UX 300e. Bagi Toyota, konsumen Lexus lebih siap untuk menerima kehadiran mobil listrik. Selain Lexus UX 300e, mobil listrik Toyota yang hadir di Indonesia adalah CHOMS. CHOMS merupakan mobil listrik Toyota berukuran mungil dan bagian dari proyek V-Smart Mobility di Bali sebagai bagian untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik dalam ekosistem ekoturism di Nusa Dua. Toyota akan bekerjasama dengan Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC Nusa Dua. Alasan Bali dipilih sebagai lokasi proyek ini adalah karena sejalan dengan pemerintah daerah
yang telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang energi bersih dan kendaraan listrik. Sebelumnya, mobil listrik ini telah warawiri di Okinawa, Jepang, dan juga Bangkok, Thailand. Lantas, seperti apa spesifikasi mobil-mobil itu? Mengutip laman Toyota Eropa, Toyota Choms merupakan mobil listrik kompak yang didesain untuk dikendarai di kawasan perkotaan. Desainnya terlihat lebih konvensional dan hanya memiliki satu tempat duduk. Mobil listrik Toyota ini diklaim cocok untuk digunakan sebagai kendaraan sehari-hari. Choms diproduksi oleh Toyota Autobody dan menggunakan baterai tipe timbal asam. Dalam satu pengecasan, mobil bisa mencapai jarak tempuh 50 km dan kecepatan maksimalnya juga terbatas, yakni hanya mencapai 45 km per jam. Penyimpanan daya untuk mengaliri tenaga dari motor penggerak tunggal bertenaga sekitar 6,8 PS. Kemudian, dorongan torsi puncak 40 Nm dari spesifikasi global. Energi kinetik disalurkan ke roda belakang melalui direct drive. Waktu pengisian baterai diturunkan menjadi sekitar 6 jam hingga penuh dari generasi sebelumnya yang butuh 8 jam. Sebagai kendaraan harian, Choms dibekali bagasi kecil berkapasitas 30 kg yang bisa memuat barang bawaan seperti koper. Choms juga memiliki atap dan pintu melindungi pengendara saat berada di jalan. Ukurannya yang mungil membuat Choms mudah untuk melakukan manuver dan juga mencari lahan parkir. Sekian berita otomotif terbaru dari Auto Update. Terima kasih sudah setia menyaksikan kami dan sampai jumpa di berita otomotif berikutnya.